Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di pertemuan ke-13 mata kuliah Biostatistik di Prodi Sarjana Farmasi. Untuk materi hari ini kita akan berlatih tentang uji hipotesis komparatif variabel numerik dua kelompok. Materi pada kali ini yaitu uji hipotesis komparatif variabel numerik dua kelompok menggunakan uji T tidak berpasangan. Untuk pertanyaan penelitian kita ambil contoh bagaimana pengaruh pendamping kelahiran pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri. Ansietas artinya adalah kecemasan. Jadi kita akan meneliti bagaimana pengaruh pendamping kelahiran, dalam hal ini suami, pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor kecemasan istri. Jadi dari pertanyaan penelitian tersebut, kasusnya adalah apakah terdapat perbedaan rata skor ansietas atau kecemasan antara kelompok ibu-ibu yang melahirkannya didampingi suami dengan ibu-ibu yang proses melahirkannya tidak didampingi suami. Jadi ada dua kelompok ibu-ibu melahirkan, satu kelompok didampingi oleh suami saat melahirkan, dan kelompok yang lain proses melahirkannya tidak didampingi oleh suami. Baiklah, kita kembali mengingat tentang penggunaan tabel uji hipotesis. Jadi ada 7 langkah yang harus kita lewati untuk menggunakan tabel uji hipotesis. Mulai dari langkah pertama yaitu menentukan variabel yang dihubungkan. Langkah kedua menentukan jenis hipotesis. Langkah ketiga menentukan masalah skala pengukuran. Langkah keempat menentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Langkah kelima menentukan jumlah kelompok. Langkah keenam syarat uji parametrik dan non parametrik. Dan langkah ketujuh prinsip tabel B kali K dan P kali K. Langkah yang pertama, kita menentukan variabel yang dihubungkan. Dari pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh pendamping kelahiran pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri, didapatkan variabel yang dihubungkan yaitu pendamping kelahiran sebagai variabel kategorik dan skor ansietas sebagai variabel numerik. Untuk skor ansietas bisa diteliti dengan menggunakan kuesioner DAS dan HARS. Ini contoh kuesioner yang sudah dipatenkan untuk mengukur tingkat kecemasan seseorang. Jadi bukan hanya kecemasan saat melahirkan, tapi kecemasan dalam hal apapun. Masih ada beberapa kuesioner lain, contohnya adalah TIMAS. Jadi kita bisa menggunakan DAS, kemudian HARS, dan juga TIMAS. Kemudian lanjut ke langkah kedua, kita bisa sambil melihat materi di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk mengingat kembali. Langkah kedua adalah menentukan jenis hipotesis. Kalau kita lihat dari pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh pendamping kelahiran pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri, maka jenis hipotesis yang disimpulkan di sini adalah hipotesis komparatif, yaitu membandingkan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan masalah skala pengukuran. Kita sudah mendapatkan jenis hipotesisnya adalah hipotesis komparatif di langkah kedua, sedangkan variabel yang dihubungkan adalah variabel kategorik yaitu pendamping kelahiran dan numerik yaitu skor ansietas pada langkah pertama. Maka langkah ketiga ini dapat disimpulkan bahwa masalah skala pengukurannya adalah numerik.
Selanjutnya, langkah keempat adalah menentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Dari pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh pendamping kelahiran pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri, kita mengingat kembali kasus yang didapatkan, yaitu apakah terdapat perbedaan rata skor ansietas atau kecemasan antara kelompok ibu-ibu yang melahirkannya didampingi suami dengan ibu-ibu yang proses melahirkannya tidak didampingi suami. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua kelompok yang berbeda, yaitu satu kelompok ibu melahirkan yang saat melahirkan didampingi oleh suami, dan kelompok ibu melahirkan yang saat melahirkan tidak didampingi oleh suami. Jadi ada dua kelompok yang berbeda, karena tidak mungkin ibu yang sama diukur bahwa ada yang didampingi suami dan ada yang tidak didampingi suami. Kalau toh misalkan menggunakan ibu yang sama, maka kita mengukurnya tidak bisa saat itu juga, tapi menunggu ibu tersebut hamil lagi, entah beberapa tahun kemudian. Itu pun kalau hamil kembali. Kalau tidak, maka kita tidak bisa mengukur kecemasan ibu tersebut. Maka di sini dapat disimpulkan ada dua kelompok yang berbeda, yaitu ibu yang persalinannya didampingi oleh suami dan kelompok ibu yang saat persalinan tidak didampingi oleh suami. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa tidak berpasangan. Langkah selanjutnya adalah langkah 5, yaitu menentukan jumlah kelompok. Dari penjelasan pada langkah 4 bahwa di sana terdapat dua kelompok, yaitu ibu-ibu yang melahirkannya didampingi suami dan kelompok ibu-ibu yang proses melahirkannya tidak didampingi suami. Oleh karena itu, pada langkah 5 ini bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah kelompok pada penelitian ini yaitu ada dua kelompok. Dari langkah 1 sampai langkah 5 yang sudah kita lewati pada slide-slide sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu uji hipotesis yang akan digunakan adalah uji T tidak berpasangan jika memenuhi syarat. Bila tidak memenuhi syarat, maka uji alternatif yang digunakan yaitu uji Mann-Whitney. Selanjutnya, apakah syarat dari uji T tidak berpasangan? Syarat uji T tidak berpasangan ada dua, yaitu yang pertama adalah sebaran data harus normal, dan yang kedua varians data boleh sama, boleh juga tidak sama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.